Haramain mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain Abil Qasim Jadal Hasani wal Husain Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimat, ibu-ibu majelis taklim Hidayatul Ummahat yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimul ulama, para masyaikhah, para ustazah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ketua majelis taklim Hidayatul Ummahat Ustazah Ibu Sri Mulyani, Ibu Ketua RW 04, Ibu Hajah Sri Mulyani. Kayaknya adik kakak ya. Mulyani sama Mulyani beda. Kita doain mudah-mudahan dua-duanya Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah Subhanahu wa taala berkahkan dunia akhirat, Allah berikan istiqomah untuk selalu senantiasa memimpin kita bersama, amin ya rabbal alamin. Serta para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak al-fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim serta mahabbah fakir kepada para ibu-ibu sekalian. Wabil khusus kepada Ustaz Badrul Zaman mata anallah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari yang penuh barakah ini kita duduk bersama bersolawat memuliakan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita karena cinta kepada Rasulullah. Hujan yang turun menambahkan syahdu dan khusyuknya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk istimewa yang sudah sepantasnya kita muliakan, sudah sepantasnya kita rayakan, dan kita bergembira dan senang menyambut hari kelahirannya baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Maulid Ibris yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Battani rahimahullah ta'ala di halaman 17 sampai 19 itu diceritakan bagaimana perjalanan mengandungnya Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha warḍaha ketika mengandung baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha warḍaha, beliau pertama mengandung baginda Rasul Nabi Muhammad di bulan Rajab. Di bulan Rajab beliau mengandung baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 bulan 12 hari. Dari mulai bulan Rajab sampai bulan Rabiul Awal, setiap bulannya Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha warḍaha dijumpai oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya mereka memberi kabar gembira kepada Ibunda Sayyidah Aminah bahwa akan lahir sosok seorang manusia pilihan yang akan menjadi nabi akhir zaman, penutup para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan pertama, di bulan Rajab, Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha didatangi oleh sosok seseorang yang tampan, elok rupawan, harum semerbak,
Ketika ditanya oleh Ibunda Sayyidah Aminah, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Ibunda Sayyidah Aminah bertanya, hendak apa engkau datang ke sini? Kata Nabi Allah Adam, aku ingin memberi kabar kepadamu. Gembiralah kamu wahai Aminah, karena akan lahir dari rahimmu sosok seorang Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pimpinan para Nabi yang pertama dan yang terakhir. Bayangin loh, lagi di kandungannya aja tiap bulannya ditengokin sama para Nabi. Maka ini bukan manusia biasa. Sepantasnya seyogianya kita gembira girang menyambut kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad. Nabi Adam di bulan pertama jengukin Ibunda Sayyidah Aminah, kasih kabar gembira biar senang. Itu masih baru bulan pertama dalam kandungan. Di bulan kedua dijumpai oleh seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ditanya oleh Ibunda Sayyidah Aminah, siapakah engkau? Aku adalah Sis, putranya Nabi Allah Adam, Nabi Sis alaihi salam. Beliau adalah salah satu nabinya Allah Subhanahu wa taala. Karena jumlah nabinya Allah ada 124.000 nabi, 313 rasul. Dalam riwayat lain 315 rasul, sebagaimana di dalam kitab Qatrul Ghais Imam Nawawi, begitu juga di dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam di Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang disyarahkan oleh Dr. Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Makkah. Itu Nabi Sis tidak masuk hitungan 25 nabi yang wajib kita ketahui. Tapi beliau Nabi Allah juga, putranya Nabi Allah Adam jadi Nabi. Datang menjumpai Ibunda Sayyidah Aminah, juga sama memberikan kabar gembira bahwa engkau mengandung seorang manusia yang istimewa, sahibus syafa'ah yaumul qiyamah, bahwasanya dia akan memberi syafaat bagi semua umat nanti di hari kiamat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu terus setiap bulannya dijumpai oleh nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ketiga didatangi oleh Nabi Allah Idris alaihissalam. Di bulan keempat dijenguk atau dilongok kalau kata orang Betawi. Di bulan keempat dilongok sama Nabi Allah Hud alaihissalam. Di bulan kelima dijumpai oleh Nabi Allah Saleh alaihissalam. Di bulan ke-6 dilongok lagi oleh Abul Anbiya wa Rasul, bapak moyangnya Nabi dan Rasul, yaitu Khalilullah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Didatengin tuh dilongok bulan ke-6. Bulan ke-7 dijumpai lagi oleh Nabi Allah Ismail, putranya Nabi Allah Ibrahim. Di bulan ke-8 didatangi oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan di bulan ke-9 dilongok lagi Nabi Allah Isa alaihissalam. Bayangin tuh, Ibunda Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah, setiap bulannya ditengokin sama nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemua memberi kabar gembira, gembiralah kamu wahai Aminah bahwa engkau akan melahirkan Nabiyul Mu'azzam wa Rasulul Mukarram, Nabi yang diagungkan Allah, Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Qutbil Wujud Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Simtul Durrah, dikatakan bahwasanya wala yashku minhu alaman wala ilalah. Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha ketika mengandung baginda Rasul Nabi Muhammad dalam kandungannya tidak pernah merasakan sedikit pun sakit ataupun rasa capek. Bu, masih hidup? Belum ada, kurang semangat. Dingin ngantuk ya? Apa lapar? Dua-duanya. Kalau model kita kan Bu ya, orang perempuan lagi ngandung anaknya kan,
Apalagi usia kandungan makin besar, makin rasa sakit dan capek. Jalannya susah. Kalau kandungannya makin gede, dia doyong ke belakang. Betul kan? Makanya kudu dipegangin. Kalau nggak dipegangin, sering ngegeledak. Orang perempuan kalau lagi ngandung, dia mau ngapain aja serba gak enak kok. Apalagi kandungan udah besar, berbalik ke kanan gak enak, berbalik ke kiri gak enak, tidur celentang salah, tidur tengkurap takut pecah. Bahkan orang lagi ngandung, betul gak? Apalagi di saat-saat mau ngelahirin, waduh itu luar biasa. Tapi ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang dikandungnya bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa, Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain. Beliau adalah pimpinan semua makhluk Allah di 7 lapis langit dan bumi Allah. Beliau adalah pimpinan dari golongan manusia dan golongan jin. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wa nasukal hajar. Baginda Rasul Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Ibarat bebatuan, Rasulullah itu adalah batu intan permata, dan manusia lain bagaikan batu biasa, batu kora. Batu kora sepitok berapa? Kalau batu intan permata, itulah baginda Rasul Nabi Muhammad. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia yang banyak perhatiannya kepada kita umatnya. Pernah satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, beliau didoakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Didoakan, ya Allah, ampuni kesalahan istriku Aisyah, baik yang kecil ataupun yang besar, yang dia sadari atau tidak dia sadari, yang sengaja atau yang tidak dia sengaja, yang terdahulu dan yang akan datang, ampunkan kesalahannya Allah. Selesai didoain, Nabi tanya sama Sayyidah Aisyah, wahai istriku Aisyah, kamu senang gak kalau aku doain seperti itu? Bu, Bu, lakinya pernah nanya begitu gak di rumah? Kira-kira didoain sama lakinya? Hah? Doain. Alhamdulillah. Ya kalau yang doain, kalau yang kagak ya kagak. Makanya kasih tahu biar rajin ibadah, biar rajin sholat. Ini Rasul nanya sama Sayyidah Aisyah, wahai istriku Aisyah, ya Umairah, kamu senang nggak kalau aku doakan seperti ini? Kata baginda Rasul Nabi Muhammad nanya. Kata Sayyidah Aisyah, senang banget ya Rasul. Ketahuilah wahai Aisyah, aku mendoakan semua umatku seperti aku mendoakanmu, seperti tadi yang aku doakan setiap harinya 5 waktu. Setelah sholat aku doakan engkau dan semua umatku seperti itu wahai Aisyah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita didoain sama Nabi. Tiap Nabi habis kelar sholat, Nabi doain kita biar kita diampuni nama Allah dosa kita yang kecil, yang besar, yang kita sadarin, yang gak kita sadarin, yang sengaja, yang gak sengaja, yang sekarang, yang lalu, sama yang akan datang. Dimohonin ampun sama Nabi kepada Allah. Perhatian gak tuh sama kita? Apa perhatian kita sama Nabi? Perhatian kita sama Nabi, kata ulama sepakat, seandainya semua rasa cinta umat baginda Rasul Nabi Muhammad dikumpulkan jadi satu, maka belum bisa ada bandingannya dengan cinta Rasulullah di dalam dirinya kepada semua umatnya. Allah, ini makhluk dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, umat Rasulullah, kecintaan mereka semua kepada Nabi Muhammad dikumpulin jadi satu, itu belum bisa nandingin cintanya Nabi sama kita umatnya.
Makanya ketika sakaratul maut aja Nabi mintanya apa? Ya Allah, begitu dahsyatnya sakaratul maut. Padahal itu Nabi Muhammad. Di dalam hadis Nabi katakan, orang mukmin yang taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka dicabutnya itu ibarat satu helai rambut yang ditarik dari adonan tepung. Gampang kan? Gampang, lembut banget. Gak berasa sakit kan? Tapi kata Nabi, sekurang-kurangnya rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan satu tubuh yang dicabik-cabik oleh pedang yang tajam sebanyak 700.000 kali. Bayangkan bagaimana yang lebih dahsyat dari itu. Itu yang paling ringan-ringan itu. Makanya ketika sakaratul maut dicabut nyawanya Rasul minta sama Allah, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku, agar mereka tidak merasakan pedihnya sakaratul maut. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana kebahagiaan orang lain yang kita cinta lebih kita utamakan ketimbang kebahagiaan diri sendiri. Ya Rasulullah, gak apa-apa deh saya sedih, gak apa-apa deh saya lapar, gak apa-apa deh saya susah, gak apa-apa saya sakit sakaratul maut, yang penting umat saya jangan. Bahkan Nabi dari itu kalau ada satu dari umatnya yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayang dan cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Makanya kita sudah sepantasnya kita cinta kepada Nabi Muhammad, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, gembira dan senang menyambut hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu baru tiap bulan yang tengokinnya nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Sampailah di bulan Rabiul Awal, usia kandungan 9 bulan, itu dari mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam 12 Rabiul Awal menjelang sepertiga malam detik-detik kelahiran Rasulullah, itu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menutup semua pintu neraka dan membuka lebar-lebar semua pintu surga. Dan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk memerintahkan semua malaikat Allah Subhanahu wa taala datang dan turun ke bumi menyambut detik-detik kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad. Itu pada saat itu semua malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhitung. Allah katakan dalam Al-Quran, wala ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tumplek blok kalau kata orang Rumpang. Tahu tumplek blok? Tahu? Semuanya ngumpul di situ. Semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat karubiyun, malaikat ruhaniyun, malaikat sayyarah, ya, malaikat-malaikat pimpinannya para malaikat, semuanya kumpul di situ menyambut hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad, dan semuanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengiringi detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad lahir, sebelumnya Ibunda Sayyidah Aminah ketika berada di dalam kamarnya, itu kakek tercinta, kakeknya baginda Rasul Nabi Muhammad sedang bermunajat di sekitar Ka'bah memohon kepada Allah. Ketika itu Ibunda Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah. Lalu muncullah 4 sosok wanita yang suci, wanita mulia yang mengiringi dan memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah. Yang pertama adalah Ibunda Sayyidah Hawa, istrinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua Ibunda Sayyidah Sarah, istri daripada Nabi Allah Ibrahim. Datang yang ketiga Sayyidah Asyah bintu Mujahid. Datang yang keempat Ibunda Sayyidah Maryam. Ini perempuan-perempuan istimewa. Datang mengiringi kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad, memberi kabar gembira kepada Ibunda Sayyidah Aminah.
Ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW lahir, pada saat itu semua alam dunia terang benderang, tidak ada mendung sedikit pun. Dan ketika itu hewan-hewan semuanya bergembira. Di antaranya mereka itu berjoget ria, girang menyambut kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad. Angin bertiup sejuk, dan pepohonan semuanya menundukkan diri mereka menyambut baginda Rasul Nabi Muhammad. Bayangkan betapa dahsyatnya hari kelahiran Rasulullah. Ketika itu budak pamannya Nabi Abu Lahab datang nyamperin Abu Lahab. Telah lahir ponakanmu tuh. Akhirnya karena gembiranya dia punya saudara lahiran tuh. Akhirnya tuh budak dibebasin. Kamu merdeka, kamu saya bebasin dari perbudakan. Maka dengan sebab itu Abu Lahab dia diadab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari Senin dapat keringanan. Karena kan Abu Lahab sampai mati gak beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Memang dia ketutup hatinya. Setiap lewat ketemu Nabi mukanya ditutupin pakai sorban. Kata ulama, kalau seandainya dia nggak tutup wajahnya, ketika melihat Nabi pasti langsung jatuh cinta kepada Rasulullah. Karena siapapun yang memandang wajah Nabi Muhammad, yang benci jadi cinta, musuh menjadi teman dan kawan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam punya ketampanan yang luar biasa, itu belum seberapa ketampanannya Nabi Muhammad. Cuman bedanya kalau Nabi Muhammad ketampanannya dibalut dengan haibah, kewibawaan. Kata ulama mengatakan kalau seandainya ketampanan Rasulullah tidak dibalut dengan haibah, kewibawaan, maka niscaya orang yang memandang Nabi Muhammad bukan seperti yang memandang Nabi Yusuf mengiris-iris jari, tapi mereka bisa mengiris-iris hati mereka. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Kata Al-Imam Diba, dikatakan di dalam kitabnya, wa idza aqbala lailan ka'anna nasa min nurihi fi awwal dhufri. Setiap orang yang memandang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka terpancar wajahnya yang begitu terang, yang bercahaya, seolah-olah seperti masuknya waktu siang. Modelnya waktu lagi tengah hari, lagi panas-panasnya, orang Betawi bilang lagi peter-peternya. Ya Bu? Itu kalau kita melihat wajah Nabi itu bercahaya terang benderang, bagaikan apa? Bagaikan tengah hari yang lagi penter-penternya. Makanya para sahabat tuh kalau di depan Nabi gak ada yang sanggup memandang wajah Nabi. Semuanya menundukkan kepala karena silau dengan haibahnya Rasulullah, dengan wibawanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini baginda Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi kita. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah, kita mau mensuri tauladan akhlaknya, maka insya Allah rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya pesan, kalau kita hadir maulid, niatin mudah-mudahan pulang maulid kita bisa jadi lebih baik. Berkah nasihatnya guru di acara maulid, kita bisa mengikuti suri tauladan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu buah hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, idza salatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil syai'. Wa fi riwayat ukhra min ayyi abwabil sya'at. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja istri yang dia mengerjakan sholat 5 waktu,
dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada para istri tersebut, silakan kalian masuk surganya Allah lewat pintu mana yang mereka pengen. Pengen gak aku ke surga? Pengen gak ke surga? Kurang semangat. Model-modelnya kayak kurang pengen. Model-modelnya kayak kurang pengen. Orang kalau semangat gak pengen, harus pengen. Gitu. Ibu ya? Pengen gak ke surga, Bu? Pengen gak ke surga, Bu? Mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau ngaku cinta sama Nabi, kita kudu dengerin ucapannya Nabi. Berarti kan orang dusta kalau ngaku cinta sama Nabi tapi gak mengikuti Nabi. Di dalam satu hadis Rasul mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, alamatu sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Ciri orang yang betul-betul cinta itu ada 3. Ciri orang yang betul-betul cinta ada di yang pertama, an yahtar kalamu habibihi ala kalami ghairihi. Dia lebih milih ngedengerin omongan nasihat dari orang yang dia cinta ketimbang orang lain. Sekarang kita cinta gak sama Rasulullah? Cinta gak sama Nabi Muhammad? Berarti kita perlu ngikutin ucapan Nabi ketimbang yang lain. Ini kagak, kita kadang-kadang omongan Nabi kita kalahin sama omongan orang lain, betul ya? Hati-hati, kalau ngaku cinta sama Nabi, ucapan Nabi yang mesti kita ikutin, jangan yang lain. Karena Rasulullah gak pernah memerintahkan kepada yang haram, Rasulullah tidak pernah melarang untuk mengerjakan kebaikan. Rasulullah selalu mengajak kepada yang baik, Rasulullah mencegah kepada yang tidak baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidaklah beliau berucap kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti paham, kalau kita ngikutin Nabi kagak bakal salah jalan. Ngikutin Nabi enggak bakal salah jalan. Kalau ngaku cinta mesti ngikutin omongan orang yang dia cinta ketimbang orang lain. Kan tadi Nabi udah bilang, siapa bini yang dia sholat 5 waktu, dia ngomong bukan saya, bukan. Yang ngomong baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma wasilah. Kata Nabi, siapa orang istri yang dia sholat 5 waktu? Sholat gak 5 waktu? Alhamdulillah. Yang teriak sholat kayaknya memang sholat, tetapi yang diam-diam menunduk-nunduk, kira-kira bagaimana tuh? Ya, apa ngantuk? Apa emang? Aduh, bolong-bolong Ustaz. Jangan bolong-bolong. Ya Bu ya? Sholat kudu kerjain. Jangan ditunda-tunda. Jangan dintar-ntarin, apalagi ditinggalin. Azan berkumandang, buru-buru udah sholat. Ya Bu? Kenapa? Karena awalul waktu ridwanullah. Sholat di awal waktu itu dapat ridhonya Allah. Jangan dintar-ntarin. Kalau kan gara-gara sinetron kadang-kadang dintar-ntarin. Lebaran aja maghrib biasanya tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu mana lagi seru lagi. Iya, mana dia mau bercerai lagi tuh marahnya. Kan ada sinetron yang dari pagi sampai malam tuh, dia berantem mulu. Jangan disebut mereknya. Ya Bu ya. Ya ntar mertuaku zolim terhadap aku, kan begitu judulnya. Ya Bu ya. Suamiku selingkuh dengan kakakku, kan gitu. Iya tuh dari pagi sampai malam. Iya, aku menangis. Lempengan sholat, jangan pakai dintar-ntarin, Ibu ya. Mati kan nggak pakai nunggu kita sholat dulu. Kalau udah masuk waktu sholat kita dintar-ntarin, tiba-tiba datang ajal kematian, maka kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Makanya sholat perlu dikerjain awal waktu. Azan berkumandang, buru-buru sholat.
Ini kadang-kadang orang aja malah ngagerutuk. Ya elah, ngaruh banget ngelamunin kaki udah aja. Lah siapa suruh sholatnya di akhir waktu? Kalau sholat di akhir waktu ya udah mepet masuk waktu lagi. Betul ya? Iya. Nah sholatnya udah di akhir waktu. Ini kadang orang tua takutnya sayang sama anak, tapi waktu sholat anak tidur gak dibangunin. Biasa sih orang perempuan itu biasanya. Bukan orang sini tapi bukan orang Pelumpang, orang sono. Cuman kata orang sono saya tanya pindah dari sini. Azan berkumandang, anaknya tidur. Suami bilang, "Ma, bangunin dong, terus sholat udah aja." Siap Pak. Baru banget tidur dia. Sampai dia ntar aja biarnya. Akhirnya bablas kagak sholat. Itu sama aja orang tuanya jerumusin anaknya masuk dalam orang. Bangunin kalau sayang sama anak, sama bini, sama suami, ingetin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan karena mengingatkan peringatan itu manfaat buat orang mukmin. Salat jangan diintar-intarin. Yang kedua kata Nabi wasomat syahroha, datang bulan Ramadan kerjain puasa Ramadan, jangan mokel mulu. Ditanya puasa Ramadan, puasa kalau berapa Bu? Kalau 30. Berapa hari puasanya? Habis. Ya. Puasa Ramadan kita puasa yang benar. Lebaran datang bulan, ya memang itu uzur orang perempuan. Tapi kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia istiqamah di dalam ibadahnya, maka pada saat dia bepergian, pada saat dia dalam keadaan sakit, pada saat sedang datang bulan, maka niscaya dia tetap mendapatkan pahala ibadahnya semasa dia sehat, semasa dia tidak bepergian, semasa dia dalam keadaan suci. Enak gak? Ya kalau yang rajin ibadah. Kalau yang nggak ada, lempengan lagi datang bulan, yang nggak ada pahalanya. Lo orang kerjaannya HP-an mulu. Bukan orang sini, bukan. Orang sono. Iya. Emang nggak beda orang sini. Tuh, bulan puasa Ramadan dia rajin puasa. Yang wajib kerjain, yang sunnah juga kerjain. Minimal banget puasa Senin ke Kamis. Puasanya Rasulullah. Syukur-syukur kalau bisa puasa Nabi Allah Daud. Sehari puasa, sehari kagak. Tunggu ya. Senin puasa, Selasanya kagak, Rebo puasa, Kamisnya kagak, Jumatnya puasa, Sabtunya kagak. Begitu terus ternyambung, begitu puasa Nabi Allah dah. Kalau kita kan kagak, sehari puasa, 2 bulan kalau puasa. Ibu ya, kerjain yang Ramadan kerjain, yang sunnahnya kerjain. Kata Nabi yang ketiga, wa'afidat farjaha. Perempuan kalau dia jaga kemaluannya, jaga harga dirinya, gak gampang sembarangan bermuamalah dengan orang-orang yang bukan mahramnya, apalagi sampai terjerumus dalam perbuatan maksiat yang diharamkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia bisa jaga itu, maka dia bisa dapat kemuliaan masuk surga lewat pintu mana yang dia kehendaki. Tapi kebanyakan kan perempuan sekarang, mohon maaf nih, kalau nggak punya sifat malu, sama laki siapa aja berani. Kata Nabi Muhammad, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu sebagian daripada iman. Bahkan di dalam hadis Nabi katakan, kalau seandainya seorang perempuan itu tidak punya sifat malu di dalam dirinya, maka niscaya harga dirinya tidak lebih murah dan bisa genggam debu. Debu. Segenggam berapa dulu sih? Gratis. Itu perempuan kalau nggak punya sifat malu di dalam dirinya, itu lebih murah dari segenggam debu. Alhamdulillah. Kan ada tuh di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Syarah Uqudul Jan, fi bayan hukum zaujan yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu Nabi mengatakan bahwasanya arba'atun minan nisa allawati finnar. Ada 4 golongan perempuan yang mana mereka akan menjadi penghuni neraka, diazab dengan azab yang dahsyat oleh Allah
Naudzubillah. Siapa tuh? 4 golongan perempuan ahli neraka kata Nabi. Yang pertama imra'atun badiyatul lisan. Perempuan yang mulutnya lemes. Kalau lakinya di rumah, dia suka mencaci maki, suka menghina, ngata-ngatain suaminya dengan ucapan-ucapan yang pedas. Dan di saat suaminya tidak ada di rumah, dia tidak menjaga harga dirinya di hadapan laki-laki lain. Naudzubillah. Hati-hati Bu ya. Perempuan itu perlu jaga lisan. Jangan jadi perempuan yang mulutnya lemes sama orang laki, ya Bu. Bicara dengan bahasa yang sopan, dengan adab, dengan akhlak. Cinta itu memberi tanpa harus mengharapkan balasan, ya Bu. Memberi tanpa harus mengharapkan balasan. Kalau ibu niatnya berbuat baik dan bakti taatnya kepada suami karena pengen dibayarin suami, berarti gak karena Allah. Kalau niat berbuat baiknya, baktinya, taatnya kepada suami karena Allah, maka ibu dapat balasannya dari Allah, dapat ridhonya Allah. Karena kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, terkadang suka sering bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita berharapnya kepada Allah, semuanya karena Allah, maka ketahuilah Allah tidak pernah bikin kecewa hambanya. Ya Bu? Kita kalau cintanya nggak karena Allah, sebentar rumah tangga pelan. Betul ya Bu? Makanya orang nikah itu harus karena Allah. Yang paling penting modalnya nikah itu adalah iman di dalam hati. Iman di dada kita itu mesti banyak, mesti kuat. Karena tanpa iman, cinta nggak akan bertahan. Nggak cukup dengan modal cinta. Karena cintanya kalau didasari dengan iman, berarti cintanya karena Allah. Tuh. Kalau kita cinta nggak karena Allah, suami pulang ke rumah, melihat rumah berantakan, kira-kira ngomel apa kagak? Ngomel. Ya, lu ngapain aja di rumah? Rumah pada berantakan, gua mau makan siang belum matang, bocah masih pada belepotan, belum diurusin. Ngomel gak tuh lagi? Oh, cucian bertumpuk, mana gua mau pakai belum dicuci. Betul gak? Itu kalau cintanya karena sesuatu, pasti akan marah. Sama halnya kayak orang perempuan, kalau dia minta sesuatu sama suami gak kasih, marah gak? Bang, tetangga sebelah kemarin berita cakep banget bang sama Gamis. Kemarin sih yang jual nawarin saya bang, saya katanya dapat diskon katanya sama dia, ada potongannya. Boleh sih bang kalau abang mau beli, saya pengen banget tuh bang. Kata suaminya, ntar dulu ya Neng ya, ntar dulu ya Maya. Bulan ini pengeluaran lagi banyak banget, pemasukannya lagi kurang. Ntar dah bulan depan ya, doain biar rezekinya banyak. Kira-kira orang perempuan iyain apa ngegerendeng? Iyain juga direndeng. Iya bang, iya bang. Iya doang. Ntar udah keluar, lain lagi ngomongnya. Laki pelit amat sama bini. Ini bang udah beli duitan doang. Bayar dulu pelit sama bini. Ntar rezeki lu susah, ya susah beneran. Nah, doa itu kan. Iya. Kudunya sabar. Kalau sesuatu yang diminta dia belum kabulkan, berarti belum ada kemampuan. Jadi suami juga mesti sayang sama bini, sama anak. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang cinta dan terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluarga, bukan Rasulullah. Jangan jadi suami yang sama anak bini sendiri pelit banget, butuh kasir pantat kuning, boros ikutan. Biar sama bini sama anak orang baik. Yang mana itu lakinya? Gak ada di sini Bu ya? Gak ada. Lo punya laki mau duduk itu bertambah dua orang doang. Ketika minta sesuatu, suami belum penuhi permintaannya, kadang bini suka marah.
maka berarti khawatir cintanya tidak karena Allah. Karena kalau cinta karena Allah, mau dibikin senang, mau dibikin susah, tetap cinta. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, itu ada cerita yang menarik, ceritanya Imam Shibli. Siapa bu? Imam Shibli. Imam Shibli ini adalah seorang tabi'in. Beliau adalah ulama, wali min auliyaillah. Beliau sering berjumpa Rasulullah SAW lewat mimpi. Imam Shibli ini satu ketika sedang di rumah didatangi nama tamunya. Tamunya banyak datang ke rumahnya. Ketika datang diterima oleh Imam Shibli dan Imam Shibli tanya, "Man antum, siapa kalian?" Kata Imam Shibli, "Nahnu ahibba'uka ya Shibli." Kami adalah pecintamu wahai Imam Shibli. Kalau bahasa kita fans sama engkau. Kita mengidolakan engkau wahai Imam Shibli. Kata Imam Shibli, "Oh, kalian pecinta aku." Imam Shibli masuk sebentar ke dalam kamar, keluar lagi, di tangannya bawa batu, banyak banget batunya. Ditimpukin semua tuh orang yang datang tamu. Semuanya kabur keluar dari rumahnya Imam Shibli. Nggak ada yang tersisa satupun. Ketika udah pada kabur, Imam Shibli tersenyum dan berkata, "Wallahi, lau kuntum ahibba'i lama farartum min bala'i." Demi Allah, seandainya kalian betul-betul cinta kepada aku, kalian tidak akan lari dari kesusahan yang aku berikan. Kabur berarti kan lu bohong. Ngaku cinta sama Allah dikasih senang, girang dikasih susah sama Allah, ngeluh, nggak sholat, nggak ibadah, putus asa, mabuk-mabukan, itu berarti cintanya nggak karena Allah. Cintanya nggak sebenarnya cinta. Cintanya cuma di lisan doang. Makanya buktikan cinta kita yang sebenarnya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tuh kata Nabi tadi, perempuan ahli neraka ada 4 cirinya. Yang pertama, imro'atun badiyatul lisan, perempuan yang mulutnya lemes. Lemes sama suami, lemes sama orang lain. Sama laki bawaannya ngomel mulu. Dari mana lu bang? Jam segini baru pulang. Laki di rumah salah, pulang terlambat, habis kerja salah. Kapan benernya dia? Kadang laki di rumah belum jalan nih, tantaran jalannya diomelin juga. Gimana sih kerja? Males-malesan loh. Jalannya tantara, bukannya duluan, soalnya biar tanda terlambat. Jalan buru-buru lebih awal dicurigai. Bang, lu kok kemana bang? Jam segini udah jalan, tanya amat. Lu mau mampir ke rumah janda lu ya? Alhamdulillah. Pulang cepat ditanyain, "Lu dari mana bang? Lu gak kerja lu ya?" Giliran pulang lama ditanyain, Bu. Ame suami kudu baik sangka. Jangan curigaan. Titipinnya sama Allah. Kalau ibu buruk sangka, ibu nggak ditipin sama Allah, bentar-bentar curigaan, bentar-bentar berisain HP. Tapi kamar mandi buru-buru udah HP dibuka. Yang mana itu ininya? Nggak ada di sini ya. Nabi ajarin dititipin nama Allah. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah zat yang maha baik dan maha indah penjagaannya. Kalau habis sholat doain, "Ya Allah, aku titipkan suamiku kepada Engkau, jagalah dia dimanapun dia berada. Kalau dia berada di jalan yang benar, berikan dia istiqomah dalam kebenaran tersebut dan berikan keberkahan padanya. Tapi kalau dia berada di jalan yang salah, tolong berikan hidayah taufik ya Allah agar dia kembali ke jalan yang benar. Amin ya Rabbal." Begitu. Ini kagak doain laki, "Ya Allah, laki saya ngapa ya? Modelnya aneh-aneh banget ini. Saya curiga ya Allah. Biarin ya Allah. Ya kasih dia pelajaran. Biar susah sekalian. Kasih galak ya Allah." Jangan. Nah, kalau dapat galak siapa yang susah? Begitu juga orang perempuan dulu ya. Makanya baik sangka sama pasangan, serahin sama Allah. Nanti Allah yang bukain. Betul loh? Iya. Makanya perempuan jangan lemes punya mulut sama suami. Kata Nabi Muhammad, perempuan yang lemes sama suami mulutnya itu ciri perempuan ahli neraka. Alhamdulillah.
Ambil lagi nggak boleh ada masalah dikit. Bang, gimana sih bang? Kagak ada pikirannya apa bang sama saya? Lah abang kan di kamar saya kan emang modal apa sih bang? Timbang modal saya makan doang. Mau bilang? Ninggalin. Abang emang pernah bayar sama saya? Enggak pernah abang bayar sama saya. Enggak kuat billah. Jangan suka ngilangin kebayaan suami gara-gara satu kesalahan. Ibu ya, rumah tangga nggak akan bertahan. Setiap kali ada satu kesalahan, maka perbaiki, tabayun, klarifikasi, cari solusinya. Masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan. Ini kagak itu masalah besar, dibikin repot, dibikin tambah besar. Masalah kecil besar. Kita mesti paham tuh, jaga lisan kita. Jangan suka lemes sama suami, jangan suka lemes sama teman, sama saudara, sama keluarga, sama tetangga. Ini kagak kan kita demen banget, mulutnya lemes. Melihat teman beli gamis baru, melihat corona gamisnya baru lagi. Padahal dia utang yang sebelumnya itu belum dibayar. Menggak tahu malu ya mah, utang mulu oleh bayar. Lihat lagi, Poida, ya, beli motor baru, mau Poida lihat beli motor baru. Lagi kan timbang security doang kerjanya. Motor baru emek. Cash dari mana duitnya? Gue curiga jangan-jangan tuh kalau malam lakinya dia ngepet. Alhamdulillah. Ini misal. Ngaji boleh ya pakai misal? Oh, itu tandanya hasut oleh orang, akhirnya mulut jadi lemes. Alhamdulillah. Nggak boleh. Itu jadi perempuan ahli neraka, ibu ya. Orang perempuan kadang-kadang kan lemes nggak cuma lempengan lagi di rumah, di luar rumah, kadang lagi di pengajian, lagi murid, kadang ada yang lemes juga. Ada orang lagi maulid, ya tangannya kipas-kipas tuh, pakai kipas tangan. Yang di sampingnya lemes. Itu dia bapaknya agak kegerahan, cuma mau ngasih tahu gelangnya baru. Udah buruk sangka ya orang. Nggak boleh. Lagi asroko orang pada baca sholawat, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban dan sholawat yang lemes malemes. Marhaban ya marhaban. Ustaz yang gamisnya cakep banget noh. Iya, belinya sama Ustaz yang ono noh. Dia 4 kali bayar, malah juga ditawarin. Gitu. Bukan orang sini, bukan orang sono, gitu ya. Jangan, mulut jangan lemes, jangan. Banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Yang kedua kata Rasulullah, perempuan ahli neraka itu cirinya wa imra'atun tatlubu zawjuha malatutik. Perempuan yang minta permintaan sama suaminya yang dia kagak mampu. Suka ngeberatin suami. Udah tahu lakinya kerjanya pas-pasan, gaji tinggal cukup buat makan, sampai buat nyambung hidup. Kelakuan. Punya bini maunya minta yang mahal-mahal. Makanya biar sadar diri. Kalau urusan akhirat lihat apa yang lebih atas dari kita. Biar kita rajin ibadah. Kalau urusan dunia kata Nabi lihat yang lebih bawah dari kita. Alhamdulillah ya Allah. Timbang punya sepeda doang, tetangga sebelah kemana jalan kaki. Yang punya sepeda, alhamdulillah, ya girang tuh melihat yang jalan kaki, yang lebih rendah dari dia. Yang punya motor, kudu bersyukur. Tetangga sebelah kemana-mana goes mulu, betis pada gede. Dia kan bisa ini. Yang naik mobil, alhamdulillah, biar kata mobilnya sering mogok, nyalainnya kudu didorong. Tetangga sebelah kemana-mana naik motor. Kalau hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Ya Bu ya? Bersyukur naik mobil, walaupun mobilnya buntut. Yang gak punya apa-apa jalan kaki juga bersyukur. Lihat tetangga sebelah kemana-mana didorong-dorong, ya Bu? Iya. Mana yang sebelah?
bersyukur masih Allah kasih waktu kesempatan buat taubatan nasuha. Ada tetangga, teman, saudara yang udah masuk ke dalam kubur. Makanya kita mesti melihatnya yang lebih rendah. Begaulnya juga mesti lihat. Jangan sama yang di atas kita akhirnya ke bawah sama pergaulan. Ini kalau sadar diri, laki dari pas-pasan pengennya ikut-ikutan sama yang sosialita. Yang gak ketemu akhirnya ngutang sono, ngutang sini. Akhirnya lakinya bingung ingin bayar utang. Akhirnya menghalalkan segala cara walaupun untuk sesuatu yang haram. Nauzubillah. Tuh bini model begitu yang suka ngeberatin suami sesuatu yang dia kagak mampu, itu ciri perempuan ahli neraka. Nauzubillah. Yang ketiga kata Nabi, wa imra'atun la tastur auratuha ilal ajanib wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Ciri perempuan ahli neraka kata Nabi, perempuan yang gak pernah nutup auratnya kalau keluar rumah kayak perempuan jahiliyah suka ngablak-ngablakin aurat. Nauzubillah. Nauzubillah. Makanya kalau kita pakai kerudung, pakai gamis, jangan lebahan ngaji sama mulid doang. Pulang pengajian, pulang mulid, istiqomahin tuh pakai hijab, pakai gamis, pakai kerudung, pakai baju yang gombrong. Jangan ngaji, jangan mulid, pakai gamis, pakai kerudung cakep, bahan pulang kerudung pada nyangkut di rumah. Orang Betawi bilang kerudungannya pada tim selangkut. Tahu tim selangkut? Ada yang nyangkut di belakang pintu, ada yang di atas tempat tidur, ada yang di pintu lemari, ada yang di belakang pintu kamar mandi, ada yang di atas tabrak meja TV. Bilang tamu datang, assalamualaikum, bingung dari kerudung. Keluar ke depan kerudung dah. Auratnya abrak-abrakan. Jangan Bu ya. Jangan. Perasaan dulu banyak ya. Biar dipakai pada kagak aja. Lah pada tim serangkut. Ya Allah. Bu, tutupin aurat kalau keluar rumah. Ini kagak perempuan tuh kata Nabi. Ketika Nabi berangkat Mi'raj, Nabi lihat ada perempuan yang diazab di dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Siapa? Perempuan yang pakai baju tapi hakikatnya telanjang. Pakai gamis, bahannya gombrong, tapi bahannya transparan. Tete kelihatan, daleman kelihatan, tembus pandang, warna tipis. Itu sama aja telanjang. Atau yang pakai bajunya kagak terawang, bajunya tebel bahannya, tapi merecet, nyetrit, sempit. Kalau kata orang Betawi mereketeng-teng. Tahu mereketeng-teng? Yang ada undang-undangannya di perut. Ya Rabbi. Makanya perempuan biar sadar diri kalau badannya ukuran M beli baju gamis ukuran L. Badannya L beli gamis ukuran XL. Ini kalau badan L beli baju ukuran S. Udah kayak buras. Lipat-lipat. Itu perempuan yang pakai baju hakikatnya telanjang. Jangan Bu ya. Dan perempuan itu kalau keluar rumah jangan bersolek berlebihan. Jangan menarik pandangan lelaki yang memandang. Pakai pakaian yang gombrong menutupi aurat dan juga sederhana. Ini kagak kalau keluar rumah dandannya tebal banget, make upnya tebal banget kayak becok lampu merah. Pakai foundation, belum lagi blush on, biar pipinya merah. Ketebelan makanya. Belum lagi dipakai eyeshadow, pakai eyeliner. Dia pakai shading, biar hidungnya kelihatan mancung. Lah hidung longsor kalau dibancungin. Susah. Lipstiknya pakai yang waterproof, anti air, biar kalau makan berkat kagak luntur. Ya Allah. Belum lagi kalau giliran di dalam rumah pakai baju asal-asalan. Kalau keluar rumah rapi banget.
Kadang-kadang keluar rumah kondangan jam 9, jam 8 dandan, jam 11 belum kelar dan laki nunggu udah 2 jam sampai pulas di ruang tamu. Pas laki mau jalan, laki dibangunin, bang ayo kondangan. Lu kondangan sono sendiri. Ya Allah. Kalau di dalam rumah ame suami pakai daster keteknya bolong. Kalau giliran keluar rumah pakai minyak wangi ngambang buat kayak kuburan baru. Kalau di dalam rumah baunya 3 rasa. Rambut bau orang aring, leher bau minyak urut, tangan bau autan, laki minum pahit bu. Mau gimana mau betah di rumah? Makanya perempuan kalau di luar rumah itu sederhana aja. Nabi bilang perempuan kalau keluar rumah pakai minyak wangi yang baunya itu soft, lembut. Jangan yang pekat, yang strong. Gak boleh bisa memancing syahwat laki-laki yang dia jumpai dan dia lewati. Ya bu ya, kalau di rumah jangan ada yang cakep buat suami. Biar suami betah, bawaannya mau ngepepin mulu. Bahkan laki di rumah kecokan pahala, betul ya? Diganjar pahala tas B. Hah? Itu kan maknanya apa? Maknanya kita cari redornya suami. Jangan keluar rumah membuka aurat, ya bu ya. Tuh, karena perempuan yang suka keluar rumah nggak nutupin aurat, itu ciri perempuan ahli neraka. Yang keempat terakhir kata Nabi, perempuan ahli neraka itu adalah imro'atun laisa lahu haqqun illa fil aqli wasyurbi wa laisa lahu haqqun fil ibadati wala fi ta'atillahi wa ta'ati rasul. Ciri perempuan ahli neraka itu yang keempat adalah perempuan yang hidupnya cuma dihabiskan waktunya untuk makan, minum, jalan-jalan, jajan, sibuk sama urusan dunia, dan gak ada keinginan untuk taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, dan gak ada keinginan buat cari redhonya suami, bakti sama suami. Alhamdulillah, itu ciri perempuan ahli neraka. Banyak gak yang begitu? Banyak. Maunya cuma ngabisin duit doang, jajan, makan, belanja, jalan-jalan. Kalau biaran suruh ngelayanin suami, ogah tuh yang disuruh. Makanya rugi. Orang perempuan tuh kalau dia kagak mau bakti sama suami, karena setiap kegiatan ibadah seorang istri semuanya pahala dari Allah. Makanya kenapa Nabi bilang perempuan itu kalau masuk surga lewat cara ibadah itu sulit, tapi paling gampang lewat cara hikmat dan bakti sama suami. Perempuan tuh ngasih air minum aja bu, segelas air minum kepada suaminya ikhlas karena Allah, maka diganjar pahala puasa sunnah setahun. Bu, di sini yang paling lama yang nikah udah berapa tahun? Berapa tahun? Kayaknya lama-lama dia. Ada yang 35, 40 tahun. Karena saya lihat yang hadir generasi wal asri. Ya kalau ukuran belum matang, mesti banyak-banyak mikirin bekal buat mati. Perempuan ngasih minum segelas air buat suaminya ikhlas karena Allah, dia melayani suaminya ikhlas karena Allah, pahala puasa sunnah setahun. Ibu bayangin, ibu udah berapa tahun melayani suami, bikinin minum, ngambilin air, berapa banyak pahala yang diruginya. Makanya kudu ikhlas karena Allah, jangan ngegerendeng. Laki minta bikinin kopi ngegerendeng. Ya bang, udah tua, anak udah bererot, masih aja minta bikinin. Soalnya abis ini belakang nggak ada doang. Jangan ibu ya, kudu dilayani. Pahala di situ. Makanya besok nih pagi-pagi nih, atau nggak malam bu ya. Ini kan keluar pengajian nih, mau ya. Ntar malam suami minta bikinin kopi, bikinin bu, saya ber. Palingan dia nanya, ini mau ada hajatan apa ini? Untuk kopi saya ber. Ada bang, tadi saya ngaji sama Ustaz. Ini dia minum segelas, pahalanya puasa sunnah setahun bang. Kira-kira kalau saya ber, berapa banyak pahalanya? Lah kamu ngerti? Ini mah misal doang, cuma ya bu ya. Kata Nabi, nyediain makan sepiring buat suami ikhlas karena Allah, pahalanya haji dan umroh. Amin. Dijelaskan di dalam kitab Syarah Ulumul Jan fi Bayan Huquq Zawjain karangan Imam Nawawi,
siapa orang bini yang nyiapin, nyediain makan sepiring buat suaminya ikhlas karena Allah, pahalanya pahala haji dan umroh. Bu, bayangin kalau lu ikhlas nyiapin makan. Bu, bu, masih hidup? Sedikit lagi ya. Ini yang terakhir nih, ciri perempuan ahli neraka yang terakhir. Ya Bu ya. Itu kata Nabi. Rasul bilang di dalam kitab Syarah Uqudul Jan Ibadah Muqizaujan karangan Imam Nawawi, siapa orang gini yang nyiapin makan sepiring buat suami ikhlas karena Allah, maka dia dapat ganjaran pahala haji dan umroh. Bayangin Bu, itu kalau sepiring, kalau laki yang makannya nambah mulu sampai sebakul, dan haji umroh mulu pahalanya. Ibu ya. Makanya kudu ikhlas, girang, jangan balik gerendeng. Laki pagi-pagi udah bilang sama bini, gue bikinin semur jengkol, ntar bawa makan siang. Nah ya duduk apa sih? Udah dimasakin tempe juga apa tahu, pakai minta jengkol lagi. Dan jangan berlayar, ya Bu ya. Maka dapat pahala haji dan umroh. Itu baru timbang makan doang Bu. Belum lagi kalau suap-suapan, ya Allah, itu pahalanya gede banget. Ya Bu ya. Kapan terakhir suap-suapan sama laki? Udah lupa ya. Bu, kata Rasul, siapa orang gini yang dia mandi hadas besar, habis berhubungan intim sama suaminya, itu dia melayaninya ikhlas karena Allah, maka dia dapat ganjaran orang yang bersedekah 1000 ekor kambing di jalan Allah. 1 ekor kambing kalau harganya 2 juta kali 1000 berarti 2 miliar. Siapa yang sanggup sedekah 2 miliar? Itu kalau mandinya sekali. Nah kalau ibadahnya berkali-kali, makanya jangan nolak kalau diajak ibadah ini suami. Kalau nolak dapat laknat Allah, dapat laknat malaikat Allah. Kecuali kalau ibu lagi datang bulan atau naudzubillah suami ngajakin berhubungan intim lewat kubur, maka tolak. Gak boleh, hukumnya haram. Tapi selama dia tidak meminta sesuatu yang melanggar syariat, lakukan, penuhi. Mandi junubnya aja kayak orang sedekah 1000 ekor kambing. Tunggu ya. Makanya jangan jadi orang bini yang ciri ahli neraka tuh, yang kepengenannya cuma makan, minum, jajan, belanja, nggak mau bakti sama suami, nggak mau taat sama Allah sama Rasul. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya bisa ngikutin Nabi Muhammad. Karena kalau orang cinta ngikutin ucapan orang yang dia cinta. Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan, cuman karena waktu udah mau masuk waktu asar, insya Allah nanti bersambung. Ya siapa tahu diundang lagi. Ya Bu ya, kita baca sholawat Bu ya. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca menggugurkan dosa kita. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi. Semuanya bareng-bareng. Assalamu alaika ya Nabi. Salamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika ya Nabi. Assalamu alaika ya Rasul. 12 Rabiul Awal, tanggal kelahirannya, hari Senin waktunya, tahun gajah tepatnya. Assalamu alaika ya Nabi.
seorang bini yang sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia jaga kemaluannya, dia taat sama suami, masuk surga lewat pintu mana yang dia pengen. Siap praktek? Siap? Pulang dari sini ketemu suami, ucapin salam, cium tangannya Bu ya. Cium tangannya bolak-balik Bu, ini kita cukup. Setelah kita cium tangannya, ambil tangan kanannya taruh di atas kepala ibu, bilang sama suami, Bang, maafin saya, ridhoin saya, Bang, doain saya biar jadi istri yang solehah. Ibu ya, siap praktek? Siap? Paling nyampe rumah lakinya bilang, lu pulang dalam mana tadi lu sampai keponan apa sih lu? Apa jangan-jangan lu mau ngabisin ya? Kita dijodohin. Tapi begitulah istri yang solehah dia. Dia mau pergi kemana aja, pulang dari mana aja, begitu sama suaminya ya Bu ya. Siap praktek? Insya Allah kalau ibu praktekin nanti Allah kasih keberkahan, suami tambah sayang, duit belanja ditambahin. Walaupun itu